Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today I would like to present myself and a topic is about optical metrology for semiconductor industry. Konten yang ingin aku sampaikan pada kesempatan kali ini, pertama kita bakal bahas tentang problemsnya dulu di industri. Kemudian kenapa optics itu jadi salah satu salah satu backbone buat industri semiconductor. Kemudian ada beberapa state of the art method yang sekarang dipakai di industri. Kemudian ada challenge buat produksi semiconductor. Dan kita bakal bahas juga dua metode advance yang bisa dikonsiderasi untuk diaplikasikan selanjutnya setelah dua metode yang awal tadi. Kemudian kita bakal bahas gimana caranya buat mengintegrasikannya kepada industri semiconductor. Kemudian kita bakal bahas proyeksi masa depan gimana dan kesimpulan. Oke, mungkin terdengar sangat teknis, tapi aku pengen buka dengan satu fakta sederhana. Uh, Hampir semua electronic devices kita sekarang itu menggunakan semiconductor microchip dan transistornya itu yang paling advance sekarang udah 3 nanometer dan 3 nanometer itu udah lebih kecil daripada strand DNA. Nah, gimana kita tahu kalau benda seukuran 3 nanometer itu bentuknya udah benar? Kita nggak bisa melihatnya dengan mata kan, secara langsung. Nah, gimana caranya? Kita punya dua metode konvensional. Yang pertama itu ada Atomic Force Microscopy, AFM, dengan physical probes. Sayangnya ini tuh destruktif, karena yang bisa lihat di gambar ini, dia pakai probe yang mana membutuhkan kontak fisik jarum dengan sampelnya. Dan nanti kontaknya itu bakal berisolasi, yang mana probe-nya itu bakal ditembak laser dan bakal dibaca gitu. Akurat sih, tapi lambatnya itu lambat banget. Kemudian ada cara yang kedua, yakni scanning electron microscopy atau SEM. Nah, yang ini juga sayangnya metode destruktif karena kita menembakkan elektron kepada sampelnya, yang mana kalau di dunia semiconductor, wafer semiconductornya itu tuh sangat-sangat sensitif dengan apapun itu. Jadi kita butuh solusi baru, enter optical metrology. Nah, optical metrology ini adalah the science and technology of using light to perform precise, non-contact, and non-destructive measurements of physical properties such as dimension, shape, roughness, and position. Why optics? Nah, kenapa kok kita pakai optik? Karena kita bisa memanfaatkan properti intrinsik cahaya untuk jadi probe-nya itu atau jari yang bisa meraba materi tanpa nyentuh. Ada tiga hal yang bisa kita manfaatin dari cahaya. Pertama ada intensitasnya, seberapa terang pantulannya, kemudian fasa, seberapa geser gelombangnya, gelombang cahayanya, sama polarisasi, sebagaimana arah getar cahayanya bisa berubah. Keuntungannya jelas, pertama high throughput. Cahaya itu cepat, kita bisa scan jutaan transistor langsung dalam hitungan detik. Yang kedua non kontak, alias wafernya tetap bersih, steril, dan siap dijual. Nggak bisa terkontaminasi sama barang atau benda fisik. Nah, kita masuk ke teknik yang pertama, ada namanya spectroscopic ellipsometry. Dan ini tuh udah jadi industri standard for thin film measurement, mengukur lapisan-lapisan kecil, terutama di industri semiconductor. Nah, caranya gimana gitu? Yang pertama kita bakal tembakin cahaya dengan yang cahayanya ini dia punya polarisasinya tuh linear. Kemudian cahayanya memantul di permukaan sampel. Terus nanti gelombang pantulnya yang merah dan biru ini setelah memantul cahaya berubah menjadi polarisasi yang bentuknya elips.
Alat ini tuh dia ngukur dua parameter kunci. Bisa dilihat di sini. Psi dengan deltanya ini. Psi itu apa? Psi itu perubahan rasio amplitudonya setelah apa namanya dari sinar datang dan sinar pantulnya, linear polarization sama electrical polarization ya. Kemudian delta, delta atau pergeseran atau perubahan fasanya. Nah, mungkin ada yang tanya, dari mana kita bisa tahu ketebalannya kalau dari persamaannya itu kayak gitu. Eh, Itulah unitnya elektrometri. Ketebalan D itu sebenarnya agak tersembunyi di dalam interaksi gelombang. Kita bisa gunain komputer, modeling komputer, inverse modeling namanya, untuk mencocokkan data psi atau delta dengan model teoritis sampai ketemu ketebalan yang pas. Dan berdasarkan apa namanya, ini tuh persamaannya ada di sini. Jadi delta, ketebalan delta ini tuh ada di persamaan C ini, X sampai C. Dan persamaan ini tuh ada di research paper yang Bu Feby berikan. Lanjut ke metode kedua, ya ini kita pakai scatterometry atau OCD. Teknik kedua, kalau ellipsometry itu buat ngukur tebal vertikal, teknik yang ini tuh buat ngukur 3D atau horizontalnya. Nah, chip zaman sekarang bentuknya rumit kayak gedung bertingkat nih, lihat ya kan. Kita perlu tahu lebar garis dan jarak antar gedung-gedung ini. Nih, cara metodenya pakai prinsip diffraksi. Karena transistor di chip itu tuh disusun berbaris rapi, mereka bertindak seperti kisi difraksi. Yang pertama caranya laser ditembakkan, ya kan? Cahaya pecah atau terdifraksi ke beberapa arah. Order difraksinya ya ini ada K0, K1, K-1, dan seterusnya. Nah, detektor di sini akan membaca dan menangkap pola intensitas cahayanya di setiap sudut. Gitu kan. Ini yang disebut sebagai fingerprintnya dari cahaya. Setiap bentuk chip itu beda dan akan menghasilkan pola grafik yang berbeda pula. Kita menggunakan otomatis ya ini, rigorous coupled wave analysis. Ini adalah algoritma matematika standar yang digunakan untuk mencocokkan pola difraksi dengan model geometrinya. Dan ini digunakan untuk menerjemahkan grafik gelombang itu kembali menjadi gambar bentuk transistor tree. Ini untuk persamaannya. Jadi yang kita cari di sini adalah lambda kapital, ya kan? Lambda besar, pitch atau periode struktur jarak antar garis transistor. Dan di sini kita bisa masukkan parameter-parameter variabel-variabelnya berdasarkan hasil pengukurannya. Kemudian kita masuk di masa challenge di industrinya, ya ini masalah produksinya. You cannot make something that you cannot measure. Nah, metrologi ini sangat-sangat sentral perannya di semiconductor. 15-20% steps buat manufaktur semikonduktor itu melibatkan teknik metrologi. Kalau misalnya satu aja cacat yang gagal dideteksi, satu wafer, satu chip itu tuh dibuang, nggak bisa diperbaiki, bahkan bisa sampai satu wafer. Dan ini bisa dilihat kalau di sini ada wafer map demonstration. Jadi ini hasil pengukurannya. Ada yang buruk sama ada yang bagus nih. Kalau yang merah itu bakal kita buang, yang biru bakal tetap lanjut untuk diproses selanjutnya. Nah, tujuannya apa? Untuk memastikan peta ini tuh warnanya hijau semua. Satu debu atau eh, catat sekecil nano aja yang lolos, satu chip itu mati. Dan kalau yieldnya atau productionnya rendah, perusahaannya bakal rugi. Makanya ada eh, apa namanya perusahaan yang sangat-sangat menekenin metrologi, salah satunya ASML. Nah, kemudian ini ada metode baru, namanya weak measurement and shell. Nah, apa sih itu? Dan ini sebenarnya yang dibahas, salah satu topik yang dibahas di research papernya yang Bu Feby berikan. Jadi, apa namanya, gimana kalau permukaannya itu super halus dan fiturnya terlalu kecil buat optik biasa.
Nah, kita menggunakan fenomena quantum shell, yakni spin Hall effect of light. Nah, shell itu adalah fenomena di mana cahaya bergeser sedikit sekali, yang panjang pergeseran itu di bawah panjang gelombang atau subwavelength. Dan saat memantul, karena ada interaksi spin orbit dari cahaya itu. Tapi pergeserannya kecil banget, nanometer, dan kamera tuh nggak bakal bisa ngeliat. Nah, solusinya kita pakai teknik weak measurement. Weak measurement ini tuh dia mengamplifikasi pergeseran-pergeseran tadi yang uh, wave apa pergeseran itu besarnya sub wavelength. Itu jadi milimeter atau mikrometer gitu. Nah, gimana caranya? Laser pertama bakal ditembakkan melalui lensa 1 dan P1. P1 ini adalah polarizer, dia mengatur cahaya jadi polarisasi horizontal aja. Kemudian cahaya kena sampel, di sini terjadi pergeseran shell yang super kecil tadi, yang sub wavelength. Kemudian di P2, yakni di polarizer yang kedua, cahaya yang ngelewatin di sini tuh yang udah benar-benar yang polarisasinya udah berubah. Dipasangnya tegak lurus 90 derajat nih. 90 derajat sama itu terhadap P1 tapi digeser sedikit sebesar sudut epsilon ini. Teknik polarization ini memblokir hampir semua cahaya utama atau gelapnya, tapi membiarkan sisa cahaya yang tergeser tadi lolos biar bisa kita hitung gitu. Akibatnya geseran nanometer tadi diamplifikasi atau diperbesar jadi sinyal yang kuat dan bisa ditangkap kamera OCD. Oke. Kemudian gimana caranya kita mengintegrasikan metode-metode tadi ke web, ya kan? Nah, lihat dulu di diagram yang aku buat tapi lewat bantuan AI. Dulu pengukuran ini tuh offline, wafer diambil, dibawa ke lab, diukur sama, ya kan? Nah, sekarang kita menuju inline fabrication. Kalau misalnya kita lihat di kotak-kotak kecil yang di sini, yang bersinar ini, itu adalah sensor optik atau ellipsometer, scatterometer yang ditanam langsung di dalam mesin pabriknya. Dan data dari sensor itu dikirim lewat real-time data link ke proses control unit. Kalau sensor yang lihat ada lapisan yang kurang tebal nih, 1 angstrom atau 2 angstrom bisa. Control unit langsung bisa komunikasi ke mesin itu dan uh, langsung melakukan adjustment. Nah, masa depan gimana gitu? Bagi penutup, kemana sih arah teknologi ini, ya kan? Yang pertama itu bakal ada EUV atau Extreme Ultraviolet. Kita akan pakai cahaya dengan panjang gelombang 13,5 nanometer. Makin pendek gelombangnya, makin kecil benda yang bisa kita lihat. Kemudian yang jelas, sesuai dengan tren-tren di industri yang lain, kita bakal leveraging AI. Terutama yang di sini machine learning ya, buat nge-analisis data-data scattered light itu dianalisis lebih lanjut. Gitu. Pola difraksinya makin rumit, tapi ya kita ada machine learning kenapa nggak kita pakai gitu. Terus shell ellipsometry yang menjadi sentral apa namanya inovasi metode selanjutnya. Ini tuh bakal ngebuka uh, kunci teknologi selanjutnya karena kita bisa ngecek dengan ketelitian yang lebih jauh lebih kecil, strong level sensitivity. Jadi conclusionnya apapun teknologi chipnya nanti, uh, optical engineering bakal tetap menjadi sentral perannya. Hukum Moore nggak bisa berlanjut tanpa meteorologi cahaya yang presisi. Dan optical metrology act as the crucial bridge of pure physics and semiconductor mass production. Itu aja dari aku yang bisa aku sampaikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.